Cek satu. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 654 ayat 1 dan 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu itu, tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh tak percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam Namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dari titah kelima dengan artinya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 167 ayat 2 dan 6. Yang sungguh
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 745 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita membacanya secara responsoria. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 740 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Shalom. Shalom. Warta Jemaat pada minggu ini, Minggu 23 Juni 2024. Topik minggu ini adalah berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Warta yang pertama 2.1, Sermon Paraledo. Sermon Paraledo pada hari Selasa 25 Juni 2024 masuk pukul 5 WIB 17 WIB. Sermon 2.3 Sermon Baik pada hari Rabu 26 Juni 2024
pukul 19 WIB. Baik 2 di rumah keluarga Nyonya Panjaitan Buru Manurung, alamat Jalan Lurah nomor 171 Cimahi. Baik 4 di keluarga B Hutasuit Buru Panjaitan, alamat Jalan Cianjuang Gang Aswari nomor 151. Baik 6 di rumah Situmorang Buru Limbung, alamat Komplek Pusdikaf Jalan G.A. Manulang Padalarang. Baik 8 di rumah keluarga K. Tambunan Buru Panjaitan yang beralamat di Jalan Jati Asih Blok D Gang 5 nomor 8 RT 2 RW 7 Marga Asih. Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 19 WIB, WIB 1 di rumah G. Siregar Buru Sianipar, alamat Asrama Basis. WIB 3 di rumah keluarga MS Malau Buru Sitompul, alamat Jalan Pojok Utara nomor 38 RT 2 RW 4. WIB 5 di rumah Nyonya Situa J. Simangutsong Buru Simanjuntak Cisangkan. WIB 7 di rumah keluarga M. Pakpahan Buru Manalu, alamat di klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame RT 3 RW 1 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah KBB. WIB 9 di rumah keluarga Situa G. Panjaitan Inang Buru Nenggolan, alamat di Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 30 Tani Mulia. 3.2 persembahan menopang sentralisasi. Gereja kita menerima surat dari distrik 18 Jabar Tendia perihal persembahan khusus atau surat yang akan dibacakan setelah pembacaan warta sekarang. Maka pada hari Minggu 23 Juni 2024 gereja kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop untuk menopang sentralisasi. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan atau amplop disediakan oleh distrik. 5.1 pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih Tuhan Yesus Kristus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Febrianto Pakpahan, putra dari Bapak Monang Pakpahan, Ibu Sumarlin Yohana Ratna Buru Manalu, yang beralamat di klaster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame RT 003 RW 001 Desa Cilame Kecamatan Ngamprah KBB, anggota jemaat KBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi, masuk ke WIB 7 dengan Saudari Yuni Arta Selindo Buru Pasaribu, putri dari Bapak Gindo Pasaribu, Ibu Silperida Buru Tabarat, yang beralamat di BTP Jalan Kresna 3 Blok C 15 nomor 10 RT
12 RW 12 Desa Setia Bakar, anggota jemaat HKBP Bekasi Timur Permai Resort Setia Mekar, Bekasi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk pukul 08.30 atau setengah 9. 5.2 Pesta Zending. Pada hari Minggu 30 Juni 2024, gereja kita akan mengadakan Pesta Zending yang menjadi pelaksanaannya atau mangasuton adalah seksi lansia. Dalam Pesta Zending tersebut akan dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pengumpulan persembahan amplop. Amplop akan dibagikan kepada semua jemaat atau ruas oleh si Tuawek. Amplop tersebut akan dikumpulkan pada saat Pesta Zending dan diantar ke depan. Yang berikutnya, yang kedua, lelang kue ulang tahun Zending. Lelang kue tart 125 tahun Zending HKBP yang disediakan dan dikoordinir oleh seksi lansia. Yang tiga, dan setelah pembacaan warta ini, dalam ibadah pagi dan siang akan ada penjelasan atau panawaringon dari seksi lansia. 5.3 Tetok Ripe Pilun. Gereja kita kembali menghimbau kepada jemaat yang belum mencicil atau melunasi Tetok Ripe Pilun 2024 untuk segera mencicil atau melunasinya, karena gereja kita masih mempunyai pilun yang belum dibayar, yaitu kepada A. Opung Pratama sebesar 200 juta, B. Opung Nikolas sebesar 50 juta, C. Opung Stephen sebesar 20 juta, D. Situa P. Pangaribuan sebesar 5 juta, E. P. Pasaribu sebesar 60 juta, dengan total 335 juta rupiah. 5.4 Festival KUR Seksi Perempuan. Pada hari Minggu 30 Juni 2024, kontingen Festival KUR Seksi Perempuan gereja kita akan melaksanakan uji coba dalam ibadah siang. Penjadwalan KUR sudah terlaksana, yang akan dimulai dari bulan Juli, KUR pagi dan KUR siang. Bisa dilihat dari titik tersebut. Saya akan membacakan surat dari distrik perihal persembahan khusus untuk sentralisasi HKBP. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus setelah dimulainya program sentralisasi keuangan HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, sampai saat ini selalu memberikan yang terbaik. Hal itu terlihat sepanjang tahun 2023, HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye melampaui target yang diberikan, yaitu 114,3% atau sebesar 16.673.790.000
29 miliar. Hal itu bisa dicapai karena kesadaran yang tinggi dari kita semua atas berkat yang kita terima dan rasa tanggung jawab bersama saat sentralisasi keuangan bisa berjalan dengan baik. Atas capainya tersebut, di buatan HKBP Januari 2024 yang lalu, HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye oleh Opoi Eporus HKBP memberikan piagam penghargaan kepada seluruh jemaat atas nama Distrik 18 Jabar Tendiye. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ternyata secara kolektif atau secara keseluruhan di HKBP tidak semua bisa mencapai target yang diberikan. Khusus di tahun 2024 ini ada sebanyak kegiatan tingkat pusat yang harus dilaksanakan yang merupakan agenda rutin, yaitu konferensi perempuan dan juga konferensi pemuda, rapat pertonan dekonis, rapat pertonan guru dia, dan sinode gudang HKBP. Selain itu, yang sangat membanggakan kita dalam momentum jubileum 125 tahun standing HKBP, tahun ini HKBP akan mengutus 12 orang pendeta ke Afrika. Agar seluruh kegiatan dan pelayanan yang telah direncanakan bisa berjalan, diharapkan ada topangan khusus dari jemaat kita yang bisa menambah pendanaan ke sentralisasi HKBP melalui distrik-distrik yang tertentu. Untuk distrik 18, Jabar Tendiye dimintakan topangan sebanyak 300 juta di tahun 2024 ini. Oleh karena itu, secara serentak di Minggu 19 Mei 2024, HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye akan mengumpulkan persembahan khusus melalui amplop untuk disediakan. Sepenuhnya persembahan tersebut akan diberikan kepada sentralisasi HKBP setelah terlebih dahulu telah dikumpulkan distrik. Besar harapan kita melalui persembahan yang kita berikan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pelayanan HKBP. Jika ada amang inang saudari-saudara yang berkenan untuk juga memberikan topangan khusus, HKBP juga ingin memfasilitasinya dengan menyerahkan QRIS khusus. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu akan memenuhi hukum Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik sebagai persembahan kita, dan kiranya persembahan kita tersebut menjadi kontribusi bersama kita. Beriring salam, Presiden HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye, Pendeta Pahala Sitorus STH. Demikian pembacaan dari distrik. Kami serahkan penerangan dari seksi lansia. Shalom. Horasma dihita saluhna. Pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas karunia-Nya kita bisa
bertemu di dalam kebaktian pagi ini. Juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Mang Pendeta Resort dan Fungsional dan seluruh Perhalado memberikan kami waktu pada saat ini di dalam panorangion tentang pesta yang di Hasuhuton seksi lansia. Bapak Ibu, anak-anak kami remaja dengan Naposo Bulung dalam rangka melaksanakan pesta sending 125 tahun HKBP yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2024 minggu depan. Kesempatan ini gereja kita akan membuat pesta dan momen ini dipergunakan untuk mengumpulkan dana untuk operasional gereja kita, khusus untuk operasional gereja kita. Oleh karena itu gereja kita menunjuk menjadi tuan rumahnya atau bolahan amaknya adalah seksi lansia HKBP Jalan Lurah. Saya berdiri di sini mewakili seluruh seksi lansia gereja kita untuk menyampaikan bagaimana cara untuk pengumpulan darah ataupun pesta yang akan dilaksanakan oleh seksi lansia tanggal 30 Juni minggu depan. Yang pertama, seperti yang dalam warta ini Bapak Ibu, pengumpulan dana melalui amplop, itu yang pertama. Kemudian lelang kue ulang tahun sending. Kami akan sampaikan penjelasan yang pertama, pengumpulan amplop. Bapak Ibu, anak-anak kami remaja dan kita semua yang berdiri di sini, yang ada di kebaktian pagi ini, bahwa amplop sudah dicetak yang tertulis di sana pesta sending HKBP, dan di sana ada nama ataupun keluarga, WEK, dan alamat. Kemudian tertulis di sana juga besaran uang yang ingin dipersembahkan oleh masing-masing kita, bisa berupa keluarga ataupun perorangan, khususnya anak-anak kami Naposo yang sudah bekerja, ataupun juga bisa NN. Semuanya akan disampaikan pada kebaktian pagi ataupun siang di minggu tanggal 30 Juni yang akan datang. Bapak Ibu dan anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung, supaya ataupun mohon amplop diisi dari rumah ataupun didoakanlah ya untuk persembahan kita untuk gereja. Karena amplop nanti akan dibagikan di warta ini disebut dibagikan oleh Sintua, tetapi seksi lansia Bapak Ibu akan mendampingi Sintua untuk menyampaikannya. Dengan harapan
semua amplop harus sampai kepada semua jemaat keluarga. Itu harapan daripada seksi lansia. Bapak Ibu, tentu bagaimana opung kita ini atau Bapak Ibu kita ini mencoba untuk membuat pesta ini, kami ulangi sekali lagi, semata-mata untuk menopang daripada dana operasional daripada gereja kita ini. Itu yang terpenting. Oleh karena itu nanti di sermon week juga akan dibagikan amplop. Yang tidak hadir di sermon oleh karena sesuatu hal akan didatangi ke rumah masing-masing. Oleh karena itu kalau datang nanti Bapak Ibu untuk menyampaikan ke rumah kita masing-masing, mohonlah diterima dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, lelang kue ulang tahun sending. Nanti seksi lansia akan membuat kue ulang tahun. Tetapi ini Bapak Ibu hanya di kebaktian siang. Oleh karena itu, kalau mungkin boleh di kebaktian siang, nanti yang mungkin biasanya di kebaktian pagi, boleh kita di kebaktian siang. Itu harapannya. Kemudian setelah habis kebaktian, diharapkan kita tidak dulu pulang. Karena begitu habis kebaktian kita lakukan lelang ulang tahun. Bapak Ibu dengan tujuannya kembali kami sampaikan, tujuannya untuk mendapatkan mengumpulkan dana untuk dana operasional gereja kita. Nanti ketika habis selesai kebaktian siang, berapapun Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan, tidak dibatasi, sebesar apapun itu besar bagi Tuhan. Itu harapan daripada seksi lansia. Oleh karena itu kami akhiri panorangion ini dengan harapan kita memahami apa daripada maksud daripada pesta ataupun pesta sending yang dihasuhutkan oleh seksi lansia. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sedikit banyaknya kami mengucapkan terima kasih atas semua perhatian, terutama partisipasinya nanti di tanggal 30 Juni 2024 yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 739 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Salam. Amang dan Inang, firman Tuhan pada kebaktian pagi ini tertulis di dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan 32. Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Kita akan membaca secara ganti-gantian. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya.
Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amang dan Inang sukacita hari ini? Ada yang sudah bosan? Enggak ya Amang Inang ya? Kita jangan bosan untuk beribadah, apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan, karena jiwa kita tetap haus akan firman Tuhan. Amin. Yang penting kita sukacita hari ini karena kita hari Minggu akan merayakan sending 125 tahun sending HKBP dalam ibadah siang, dan kita diajak berpartisipasi seperti seruan daripada ketua lansia tadi, Amang Situa Sitopul. Baiklah Amang dan Inang, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari wajah-wajah kita yang saya perhatikan saat ini, di sini ada yang hidupnya bersukacita. Sebagian besar dari pendatang kebaktian pagi ini membawa beban kepada Tuhan. Sebagian besar lagi ada yang membawa kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Sebagian lagi memang dia enjoy aja lah, karena memang seperti pepatah yang mengatakan bahwa hidup ini harus dijalani, tekunilah. Dan memang itu juga yang dikatakan oleh Mother Teresa, hidup ini adalah berjalan, jalanilah. Itulah yang kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, di mana di dalam firman Tuhan hari ini adalah sebuah nyanyian syukur. Nyanyian syukur orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari kesesakan. Amang dan Inang pernah sesak enggak? Ya aduh, kamu tersesat? Bagaimana perasaan Amang dan Inang kalau hidup kita ini tersesat? Pasti gelisah, pasti cemas, pasti khawatir. Demikian juga lah yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di mana katanya pemazmur mengangkat suatu isu tentang orang-orang yang melakukan kegiatan dagang dengan melewati lautan yang sangat luas. Namun ketika perahu itu berjalan, ada gelombang yang dialami saat perahu itu katanya mengarungi lautan, dan memang ini berdampak langsung kepada penghuni daripada perahu itu. Sudah pasti bahwa laut memang tidak terpisahkan dari gelombang atau ombak. Bahkan digambarkan ombak itu selalu meninggi ke atas langit dan kemudian terhempas ke samudera bawah. Nah demikianlah Amang dan Inang,
ombak itu bergulung-gulung di atas permukaan laut dan disertai dengan angin yang sangat kuat. Nah, Amang dan Inang, kita tahu bahwa ada banyak kapal di laut yang ditenggelamkan oleh ombak dan mengancam nyawa manusia. Dan hal itulah yang sedang dialami para pedagang di dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai dengan 32 ini. Amang dan Inang, siapapun orangnya, jika sudah dihempaskan oleh ombak, kecil kemungkinan bahwa hidupnya selamat. Kita akan mencoba menggali dari Perjanjian Lama, dan kita akan mencoba dulu memahami dan juga merenungkan apa yang dikatakan oleh Dr. M.H. Bolkestein dalam bukunya Kerajaan yang Terselubung. Kerajaan yang Terselubung, dia menuliskan bahwa dalam pengertian orang Yahudi, danau ataupun laut merupakan unsur yang ajaib. Kuasa-kuasa roh jahat banyak terselubung di dalamnya. Dan itu juga yang kita lihat di dalam dunia Alkitab, bahwa kuasa-kuasa roh jahat inilah yang selalu menghalau karya keselamatan atas orang Israel. Kuasa roh jahat menyatakan diri melalui kekuatan alam dan juga sebagai penampakan sekunder yang mengganggu jalannya dunia. Amang dan Inang, itulah latar belakang yang begitu dalam maknanya dari badai di danau ataupun badai di laut, sehingga mempengaruhi juga keadaan pikiran para murid Tuhan Yesus yang kita baca tadi di dalam epistel Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41, di mana rasa takut itu timbul bukan saja karena bahaya yang mengancam, tetapi utamanya adalah karena ketakutan atas kuasa roh jahat yang menyatakan diri melalui bencana badai itu. Dan itulah yang dialami, dan itulah yang terjadi di masa Firaun, ya. Di masa Firaun dan bala tentaranya, ada banyak pada saat itu mati di laut karena badai laut itu mengarungi mereka. Yunus juga pernah bersaksi bahwa dia telah ditenggelamkan ke dalam pusat kematian, atau dalam bahasa teologinya disebut Seol. Namun Tuhan juga menyelamatkan Yunus dari maut tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan terancam di laut oleh ombak dan gelombang meruntuhkan kemampuan manusia. Sehebat apapun manusia itu, bahkan kalau kita perhatikan tadi dalam ayat 26 sampai dengan ayat 27, dikatakan di sana jiwa mereka hancur karena celaka, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Itu pertanda bahwa pelaut saja tidak dapat menguasai gelombang laut tersebut. Dan samalah seperti kejadian di dalam epistel
Markus 4 ayat 35 sampai 41, di mana para murid-murid Yesus itu sebenarnya sebagian dari antara mereka itu adalah pelaut. Mereka juga panik, mereka juga gelisah karena laut bergemur. Kita tahu bahwa sebagian dari murid Yesus tadi adalah nelayan. Tetapi ketika badai di laut, maka kita akan melihat mereka akan cemas, mereka akan pusing karena mereka juga akan menganggap, wah, ini sangat luar biasa bahayanya. Maka ketika badai itu datang, mereka sangat ketakutan karena gelombang laut tadi itu adalah cukup besar. Nah, saat gelombang berkecamuk, mereka akhirnya berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Nah, sama seperti tadi, murid daripada Yesus itu menghampiri Yesus yang sedang tertidur di dalam perahu, karena mereka tadi cemas, mereka tadi takut, dan akhirnya mereka menghampiri guru mereka karena gelombang itu tidak tenang. Dan ketika Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah," maka gelombang itu pun menjadi reda dan perahu itu pun berjalan dengan semestinya. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini yang kita joinkan tadi di dalam epistel yang tertulis dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41, kita diibaratkan seperti pedagang dan para murid yang mengalami guncangan besar. Itu adalah gambaran pedagang dan murid Tuhan Yesus yang kita baca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41 itu adalah gambaran hidup kita yang pernah mengalami gelombang kehidupan. Allah tidak menjadikan laut tanpa gelombang, namun Allah mengharapkan agar kita selalu berserah kepadanya, sebab Allah adalah penguasa alam semesta. Nah, demikian juga hidup kita, bahwa berbagai pergumulan hidup akan selalu menghampiri kita. Jangan pernah meminta pertolongan kepada kekuatan dunia ini atau kekuatan dari pikiran kita sendiri. Ada Tuhan yang selalu siap menolong kita. Walaupun dalam epistel tadi Tuhan tertidur, tetapi di dalam firman Tuhan hari ini hendak menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah tertidur. Walaupun nampaknya tadi Yesus sedang tertidur hingga menjadikan para murid panik, namun sesungguhnya Yesus tidak pernah membiarkan orang yang dikasihinya tenggelam sia-sia. Dia pasti akan bertindak untuk menyelamatkan kita. Bahkan perahu adalah gambaran hidup kita yang mengadakan perjalanan menuju pelabuhan. Perahu tentu akan mengalami berbagai benturan dan ombak dan juga gelombang badai oleh karena tiupan angin. Demikian juga saudara-saudaraku, hidup kita akan selalu menghadapi gelombang pergumulan. Jika kita selalu mengandalkan kekuatan kita, maka gelombang itu dapat menghanyutkan hidup kita, menghanyutkan perahu kita. Namun sebagaimana para pedagang
dan juga para murid, mereka hanya berpaut kepada Tuhan hingga Tuhan pun meredapkan gelombang dan mereka pun selamat dari pergumulan itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah mengapa kita terlalu khawatir akan gelombang hidup, padahal Yesus berada dalam satu perahu dengan kita. Bukankah demikian dengan para murid itu? Mereka tidak sadar dan tidak percaya akan kuasa Yesus. Mereka panik karena melihat besarnya gelombang. Pikiran mereka telah terkuras oleh karena besarnya gelombang, sehingga mereka menjadi panik. Mereka tidak mengetahui bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar dari gelombang itu. Lagian, mungkinkah Yesus membiarkan murid-muridnya itu celaka? Demikianlah dengan hidup kita, Amang dan Inang. Bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan hidup kita celaka. Jika kita berada di dalam Tuhan, dalam satu perahu bersama Tuhan, boleh saja ada memang gelombang, boleh saja ada pergumulan, tapi ingatlah Amang dan Inang, Yesus memiliki kuasa untuk meredakan gelombang hidup kita. Yesus punya kuasa menyelamatkan kita dari arus gelombang hidup sebesar apapun itu. Nah, Amang dan Inang kembali kepada tahun sending ya, 125 tahun sending. Kalau kita berbicara tahun sending, bukan berarti perjalanan 125 tahun sending HKBP, bukan berarti tidak ada gelombangnya, bukan berarti tidak ada riak-riaknya. No mention saja datang ke tanah Batak penuh dengan gelombang, penuh dengan pergumulan. Apalagi lah kita pada saat ini memasuki 125 tahun sending HKBP. Amang dan Inang, boleh kita katakan bahwa sending kita sudah berjalan dengan semaksimal. Dan bahkan tadi kalau kita baca yang dibaca Amang Sintua menurun, kita sudah bersending ke Afrika dan sudah mengutus 12 misionaris ke Afrika pada saat ini. Dulu orang Jerman yang menghampiri kita. Dulu orang Jerman yang datang menginjili kita. Nah, sekarang kita diajak, sekarang kita diutus oleh Tuhan supaya bersending juga ke luar negeri. Memang ada sending kita di Indonesia ini. Bahkan huria-huria juga. Mungkin Amang dan Inang boleh bertanya pada saat ini, kenapa sih kok jauh kali sampai ke Afrika? HKBP ini bersending-sending, kenapa tidak di Huria saja? Ada, kita punya sending HKBP di HKBP Jalan Lurah ini. Di mana-mana ada sending HKBP. Sisingamangaraja juga, semua HKBP memiliki seksi sending, dan kitalah yang bekerja akan hal itu. Nah, maksud saya Amang dan Inang, kalau kita berbicara tadi gelombang-gelombang hidup sending, dan jika dikaitkan dengan gelombang-gelombang hidup kita, hampir samanya perjalanan perahu sending tadi itu dengan perahu perjalanan hidup kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, percayakah kita dengan kuasa bahwa Allah itu memberikan pertolongan, bahwa Allah itu akan memberikan keselamatan kepada kita? Percayakah kita akan kuasa Tuhan, Amang Inang? Ada yang ragu? Ada yang pesimis?
Semua percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kita. Amin. Harus optimis. Hidupmu jangan penuh dengan pesimisan. Harus optimis. Melihat orang juga kita harus optimis. Melihat orang juga kita harus berpikiran positif. Ya. Karena apa? Kalau kita semisalnya melihat orang memiliki apa yang disebut dengan pesimis, kalau misalnya kita melihat orang selalu melihat hidupnya negatif, lu jahita. Ngapain kita melihat kehidupan orang lain? Ngapain kita melihat keadaan orang lain? Keadaan kita ajalah kita lihat-lihat. Terbeban kita nanti kalau kita hanya melihat kelebihan orang. Terbeban kita nanti kalau kita melihat kehidupan orang lain. Mending kehidupan saya perhatikan dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Capek saya terbeban dengan kehidupan orang lain. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, karena tadi kita melihat bahwa para pedagang itu tidak berhenti atau menyerah karena adanya gelombang, maka gelombang itu karena gelombang itu tadi mengakibatkan pusing, gelombang itu mengakibatkan kehilangan akal, bahkan celaka. Hal yang sama dalam bentuk hidup yang berbeda saja kita alami, bahwa betapa besarnya gelombang hidup atau pergumulan kita saat ini yang kita rasakan. Maka ingatlah apa yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 15. Ada ayat CD-nya di sini Amanginang? Mazmur 50 ayat 15. Jong hamuna molo adong nama boto. Psalmen 50 ayat 15. Ada ayat CD kita Amanginang? Kalau tidak ada ayat CD kita, saya akan mengajak Amang dan Inang buka dulu Alkitab kita. Apa isi Mazmur 50 ayat 15? Berserulah 1, 2, 3 ya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bertindak akan gelombang hidupmu. Dan engkau akan selamat. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Para pedagang dan juga para murid dalam epistel tadi, mereka berteriak-teriak, mereka berseru kepada Tuhan. Nah, dalam kesesakan itu mereka meminta pertolongan Tuhan. Apakah Tuhan tuli atau tertidur? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan membiarkan mereka mati diterpa badai dan gelombang laut? Sepertinya Tuhan membiarkan sejenak gelombang itu bergejolak. Tuhan boleh saja mengizinkan kesesakan akibat pergumulan yang menghampiri kita. Tapi lihatlah kuasa kebesaran Tuhan. Dengan satu kata saja Tuhan menghentikan gelombang badai itu. Tuhan juga berkuasa menghampiri pergumulan kita. Namun andaikan pun pergumulan itu tidak segera berakhir, maka teruslah meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang akan dikatakan firman Tuhan hari ini, jangan sampai Tuhan mempertanyakan iman kita. Jangan sampai Tuhan mempertanyakan iman kita. Karena memang demikian tadi di dalam epistel itu. Tuhan menegur iman murid-murid itu. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita sebenarnya sudah berada dan satu perahu dengan Yesus. Dan sepantasnya lah kita tidak perlu takut akan hidup ini. Namun nyatanya banyak di antara kita yang tidak sepenuhnya percaya akan kuasa
Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam Yesaya 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah kamu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan gelisah Amang dan Inang, tetap tautkan harapanmu kepada Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 tadi mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah sukacita oleh karena keselamatan. Amang dan Inang, kalau tadi pedagang dan murid-murid itu sudah diselamatkan Tuhan dari badai itu, sekarang ini apa yang menjadi sukacita kita? Gelombang boleh ada, badai boleh ada, masalah boleh ada, ya, masalah boleh ada, tetapi harus kita ingat bahwa semua itu boleh berlalu karena tadi kita mentautkan hidup kita, mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tapi ada satu sukacita yang sangat luar biasa kepada kita saat ini. Karena apa? Apa sukacita kita itu? Tuhan sudah memberikan keselamatan lewat Yesus Kristus, anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus kita dari dosa-dosa. Maka pada saat ini bersukacitalah kepada Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan api kemuliaan Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan penuh dengan kesukacitaan. Karena apa? Karena sukacita itu adalah bagian daripada hidup kita. Karena Tuhan memberkati orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam sukacita, maka gelombang-gelombang hidup kita itu akan berakhir dengan akhirnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah diselamatkan dari kematian akibat dosa. Gelombang itu telah dihardik dan dosa itu telah dibunuhnya. Kini keselamatan telah dianugerahkan lewat penebusannya di kayu salib. Bukankah kita patut untuk bersukacita? Percayalah saudara-saudaraku akan kuasa Tuhan. Pujilah Tuhan dengan maha kuasa Allah, bahwa Allah itu adalah Allah penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada kami hari ini, bahwa di dalam kehidupan kami ini Tuhan, baik di dalam persekutuan kami ataupun di dalam tempat di mana kami beraktivitas, yang namanya gelombang kehidupan pasti datang menghampiri kami. Tapi kami percaya bahwa seperti kesaksian Mazmur 107 dan juga Markus 4 ayat 35 sampai 41, bahwa kami sudah satu perahu dengan Yesus, bahwa Engkau tidak pernah tertidur ketika kami satu perahu bersama dengan Engkau. Walaupun sebenarnya Tuhan kami sering gelisah, kami sering takut, tetapi badai sebesar apapun menghampiri kami, kami akan tetap kuat karena Tuhan memproses kehidupan kami. Tuhan izinkan badai itu terjadi supaya kami memiliki iman yang kuat. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa dengan rencana pemberkatan saudara Febrianto Pakpahan dan Yuni Arta Selindo Boru Pasaribu. Mereka akan diberkati di gereja KBP Jalalura pada tanggal 6 Juli 2024. Kiranya melalui agenda persiapan mereka, biarlah Tuhan yang menuntun, mendampingi,
kegiatan-kegiatan mulai dari gereja sampai dengan pesta adat nanti Tuhan, biarlah Tuhan yang beracara dan biarlah mereka menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan kegiatan gereja kami 30 Juni 2024 adalah puncak tahun sending, yang menjadi bolahan amak di situ adalah seksi lansia. Tuan rumah adalah seksi lansia. Kiranya kami bersama lansia akan memikirkan bagaimana strategi untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tanggal 30 Juni ini. Biarlah kami bersatu hati bersama lansia dan Parhalado supaya kami bisa melaksanakan puncak tahun sending HKBP di tanggal 30 Juni 2024. Kiranya agenda acara itu dapat berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan-persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, baik itu ke pembangunan, baik itu ke huria, dan juga Tuhan menopang sentralisasi HKBP. Terlebih juga kami mau berdoa kepada pilun Tuhan yang masih ada pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti membukakan jalan supaya seluruh jemaat-Mu berpartisipasi untuk tok-tok ripe pilun ini, dan kami bisa membayarnya pada tahun 2024 ini, karena tahun 2024 sudah jatuh tempo untuk pembayaran pilun HKBP Jalalura Cimahi. Kami juga tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan 26 orang yang berulang tahun dan 10 orang yang melaksanakan ulang tahun pernikahannya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Pada saat ini juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan jemaat kami yang sakit, Amang Pardede Inang Boru Nainggolan, Inang Nyonya Si Tompul Boru Si Pahutar, Nyonya Si Manung Kalit Boru Sinaga, Nyonya Si Dabuke Boru Silalahi, dan juga Tuhan jemaat-jemaat lain yang mungkin sudah pemulihan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan atau mungkin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong mereka, kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan. Izinkanlah kami Tuhan mendoakan saudara-saudara kami yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada jemaat-Mu yang belum bekerja pada saat ini. Atau juga saudara-saudara kami yang menulis skripsi pada saat ini, tetapi mereka belum selesai menulis skripsi tersebut. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa kepada anak-anak kami yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri. Kiranya Engkau berkati anak-anak kami tersebut yang sudah lulus di perguruan tinggi negeri, ataupun anak-anak kami yang berencana melanjutkan melanjutkan studinya di perguruan tinggi swasta. Kiranya Tuhan juga yang memberkati persiapan-persiapan mereka dan kelancaran-kelancaran yang Tuhan berikan kepada mereka.
kami secara khusus mendoakan satu orang jemaat-Mu Bapa, di mana dia sudah diterima di seminari Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar. Kami mau mendoakan Eliana Boru Siringoringo Tuhan. Kami sangat bahagia Tuhan, ada satu orang Kau utus yang mengikuti SPMB ke Seminari STT HKBP Pematang Siantar dan dinyatakan lulus. Kami sangat bersuka cita mendengarkan kabar itu Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat-Mu yang terpanggil, yang akan melayani-Mu nantinya, semakin Engkau bukakan dari jemaat HKBP Jalalura Cimahi ini. Dan mereka yang sudah studi di seminari STT HKBP Pematang Siantar, kiranya Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang studi di STT HKBP Pematang Siantar atau di lembaga-lembaga lainnya. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian 769 sambil kita memberikan persembahan menopang sentralisasi melalui persembahan amplop, dan juga kita memberikan persembahan kedua dimasukkan ke dalam kotak. Terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Kita tetap karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Hanya musik. Lanjutkan ayat 1. Kepada
darat laut, di waktu manapun. Kepadanya ku percaya, Bapa di surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Bunga kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar Tuhanlah yang menjaga. Jemaat kami undang untuk berdiri. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, shalom bagi kita semuanya.